Halo, selamat datang di channel gua, Tiga Suap Channel. Hmm, di sini gue cuma pengen sharing aja gimana caranya kita tuh bisa apa ya menghasilkan lah, ya sekedar buat jajan-jajan gitu pas di masa kuliah gitu. Oke, dulu tuh gue pas kuliah ngamen ya. Ngamen ini dalam artian bukan ngamen yang di jalan-jalan, tapi gue punya band dan kita tuh sering ikut festivalan lah. Ya zaman-zamannya eh, kuliah dulu tahun berapa ya? 2011 2012. Iya, zaman segitu kan lagi mantap-mantapnya tuh apa? Festival band gitu kan. Jadi pas apa ya? Pas banget lah. Gue juga dulu ikut festival tuh dari SMA sebenarnya, tapi nggak belum belum inilah belum dewasa banget gitu kan, apa jenis musiknya gitu ya, masih apa ya, masih ego sendiri-sendiri yang satu lagu tuh bisa 10 menit, bisa satu lagu bisa 15 menit gitu kan, karansemen ya gitu deh. Ya pasti ngerti lah gitu. Nah, nanti jadi buat yang apa ya, yang dari SMA mau ke menuju ke universitas atau perguruan tinggi gitu, nggak usah takut, lu bisa ngasilin uang sendiri kok. Ya caranya ikutin aja apa passion lu gitu kan. Kalau gue dulu sih ya itu dari ngeband, terus bisa apa ya, bisa ketemu teman-teman banyak, terus ada link di mana-mana juga gitu tuh dari musik emang. Dan juga nggak apa ya, nggak menutup kemungkinan kalau lu tuh bakal bisa survive di masa kuliah nanti meskipun dengan uang yang ngepas, tapi lu tuh ngerasa ya cukup aja gitu. Jujur gue dulu kuliah dibilang jajan minta ke orang tua tuh jarang, karena gue dulu apa ya, dapat uangnya itu buat jajan gue ya dari ngeband itu, dari passion juga, nggak ngeband juga, nggak ngeband doang gitu. Gue pernah lo cuma gara-gara bisa goyang sesar yang dulu zaman zamannya YKS, yuk kita sahur tuh kan ada sesar tuh yang joget-joget. Gara-gara gue bisa joget itu doang, gue keliling 4 kota dan itu beda pulau semua. Nanti gue ceritain itu. Sekarang gue bahas dulu buat yang band. Nah, yang band itu dulu itu gue bukan tercipta ya, dulu itu gue sama teman gue ya berlima, kita bikin band, terus ikut festival-festival yang pokoknya festival itu kan bakal sering lah kita masuk studio latihan gitu ya. Bisa lah nyisihin dikit-dikit uang buat latihan di studio gitu, pasti bisa. Terus buat daftar festival juga lumayan agak nguras itu sebenarnya, tapi kalau misalkan lo menang ya udah habis itu lo bisa foya-foya gitu. Dan yang pengen gue kasih tahu ini, gue pernah menangin festival yang hadiahnya 15 juta. Coba itu tahun 2013 kalau nggak salah deh. 15 juta dibagi berlima, seorang 3 juta. Coba di tahun segitu megang duit 3 juta tuh kayaknya lu mau kemana-mana enteng tau nggak badan. Kayak nggak ada beban, bener. Gue megang duit segitu nih, jalan kemana aja gue ayo gitu lah. Iya dong, duit gue gitu, ibaratnya gue bisa dapat itu dari usaha gue dan teman-teman gue gitu. Terus apalagi itu hadiah itu nggak langsung gue pakai, karena uang yang menang sebelum 15 juta ini juga masih ada gitu, juga kesimpan. Hadiahnya dulu tuh festival kisaran 2 juta gitu, terus 1.500.000 gitu kok kalau juara satu. Ya ini gue sharing aja gitu ya, siapa tahu nanti ada festival-festival band lagi buat yang punya passion di musik itu, cobalah ikut dulu itu. Nah, nanti juga ketemu jalannya kok gitu. Nah terus sekarang 15 juta dibagi 5 itu tuh kan seorang 3 juta. Pokoknya tuh wah gila deh. Itu gua apa ya,
dibilang norak sih enggak, tapi ya norak gitu. Gue pengen duit segitu buat apa gitu, gue foya-foya akhirnya tuh. Itu kesalahan gue tuh. Ya gue dapet duit banyak, gue foya-foya gitu, pokoknya gue tabung gitu kan. Mana ada dulu pikiran nabung, namanya juga anak kuliah ya kan. Boro-boro nabung, ibaratnya lo mau hangout sana sini biar banyak teman, biar ayo juga bingung harus ada dana. Iya nanti gitu kok. Nah terus gue juga dulu pernah ikut apa ya, oh, asal ya asli atau palsu itu yang ada di Trans 7 tuh, itu tahun 2015 tuh. Gue juga juara satu itu. Gue dapet 5 juta, coba tuh 5 juta buat gue sendirian. Itu kayak gimana gitu ya, lu gue megang duit 5 juta gitu ya. Sebagian gue kasih orang tua gue lah, karena kan awalnya sih emang dari orang tua gue gitu, nyuruh ikutan. Katanya gue tuh dulu mirip yang penyanyi dangdut itu, Ridho Roma dulu tahun 2014-an 2015-an itu. Yang gue lagi kurus-kurusnya, lagi putih, terus bewok gue lagi banyak. Kalau ini kan agak gue cukur-cukurin nih. Oh dulu emang iya gitu ya, gue akuin juga sih, bukannya gue narsis, tapi ya terbukti tuh gue juara satu di asal itu. Nanti deh gue tampilin slide ada. Nah jadi terus apa, tahun 2003, ya tahun 2012, iya 2014 deh kayaknya, 2014-an. Sorry, 2012 itu yang zaman-zamannya YKS. Nah itu tuh gue kan badan gue gede nih, badan gue gemuk ya, tapi gue bisa goyang sesar gitu, gue joget sesar coba. Jadi tuh ada kayak apa sih, event organizer gitulah, IO, yang emang dia tuh sering handle gathering, dan itu dulu tuh lagi zamannya apa, YKS kan, yang gue sesar tenor itu. Nah kebetulan ada gathering di salah satu perusahaan yang gatheringnya tuh emang di setiap kota yang ada di Pulau Indonesia ini, dan gue kebagian 4 kota. Itu kalau gak salah dulu tuh gue ke Padang, ke Palembang ya, iya Palembang, Medan, satu lagi Surabaya. Iya itu tuh, itu gue difasilitasin ya kan, naik pesawat tinggal naik gitu. Terus apa, gue di sono pengen minta apa tinggal tunjuk gitu. Dan itu dulu itu gue dapat bayaran 3.200.000 itu tahun 2012 sendirian tuh. Gimana itu, karena apa ya, gue waktu itu tuh emang suka ngegokil aja gitu, gue suka joget-joget gitu, dan ternyata dilihat sama orang IO, dan gue bener-bener diajak, gue meeting ke perusahaan, gue meeting langsung, gue ketemu. Dari itu wow, ini bener gue yang ya pasti gue bilang gue emang masih kuliah gitu, terus gue nggak bisa ninggalin kuliah gue segala macam. Ternyata enggak, itu gatheringnya tuh tiap weekend. Jadi gue hari Jumat itu berangkat ke, misalkan Jumat sore gitu, itu gue berangkat ke kota Padang, nyampe kan tuh apa malam gue tidur di hotel. Terus habis itu paginya ya sarapan, habis itu siang JR, sore pas hari Sabtu sorenya itu baru deh uh, apa namanya, acaranya berlangsung gitu. Tapi gue on stage itu jam 7 malam tuh gue on stage. Itu gue tugas gue joget-joget nih, joget-joget sambil apa, ngocok ini apa, ngocok bingo. Jadi mereka tuh emang suka main bingo namanya. Jadi misalkan gue kocok-kocok, terus nanti yang kayak artis-artisnya itu ngambil undian nomornya. Ini gue apa, kocok-kocok bingo itu sambil goyang sesar gitu loh gitu. Terus ngambil nomornya, nanti kalau nomornya ada dicocokin sama yang ada di layar, apa nggak cocok sama yang megang nomor-nomor itu. Kalau cocok ya udah dapat hadiah gitu. Jadi itu gue lakukan dengan senang hati, dan itu juga yang bisa membawa gue keliling kota. Ya meskipun baru 4 kota, tapi itu kan gue nggak ngeluarin uang sama sekali, justru gue malah dibayar tuh. Itulah yang gue bilang, lu kalau punya passion atau punya apa ya udah keluarin aja, jalanin aja gitu. Jangan ditahan aja. Meskipun emang gue jujur, gue kuliah itu
5 tahun. Ya telat lah gue setahun ya, gue juga sosokan ngambil cuti waktu itu gitu ya. Ya ini gara-gara gue udah kena uang ini loh gitu. Benar, ntar kalau misalkan lo apa ya udah bisa ngasilin uang pas kuliah gitu, aduh bener. Tapi saran gue, jangan ikutin jejak gue yang sampai cuci-cuci gitu tuh, nggak usah gitu. Jadi ini cerita lucu juga. Jadi pas gue terakhir skripsi itu kan gue punya dosen pembimbing. Nah, dosen pembimbing gue itu emang seneng sama yang dangdut gitu kan. Dan dia juga apa tuh pas banget gue sama dia skripsinya gitu. Nah, pas dosen pembimbing gue, pokoknya dia easy going banget, parah. Jadi misalkan gua revisi gitu, terus ya udah gampang, pokoknya kamu ini dulu lah, betulin dulu segala macem gitu. Nah terus itu gua 4 minggu sebelum sidang itu gua masih revisi kan. Gua dateng dong, gua takut soalnya gua belum dapat ini nih, gua belum dapat ibaratnya di ACC ini apa skripsi udah bener apa belum, ini satu buku gitu kan. Gua ngeri ya. Akhirnya gue kejar-kejar dan gue ke kantornya, gue temuin ke ruangan. Tau nggak yang dia pertama kali bilang apa? Dia nggak nanyain skripsi gue, dia nanya apa? Dia nanya, kok kamu ternyata pernah ini ya, ikut asal gitu ya? Ah iya bu gitu. Kamu yang mirip Ridho Roma itu, ih suami saya ngefans sama gini. Terus gue oh iya gitu, itu dulu pas ya tahun 2015 gitu ya. Ih iya ibu boleh foto nggak gitu, ayo foto dulu ya, foto dulu. Ini skripsi gue gimana? Skripsi gue gitu. Dan itu ya udah, dia abis foto-foto dia bercanda-bercanda sama asistennya juga minta foto sama gua. Habis itu dia baca-baca dikit doang, habis itu ya udah nih, udah ibu ACC ya gitu. Udah. Terus itu gue 3 minggu nggak ngapa-ngapain gitu. Gue 3 minggu ya udah gue senang-senang sebelum sidang berlanjut gitu, sebelum gue sidang gitu. Oh my god. Ya Allah, sesimpel ini kah gitu perjalanan kuliah gue gitu. Cuma ya nggak simpel banget sebenarnya. Gue juga pas skripsi itu agak-agak pusing sih, dikit doang. Terus itu ya gue ngeband lagi, dapat duit, hilang pusing gue ya kan. Nah jadi ya buat yang nanti bakal masuk kuliah, bingung gimana cara nyari uang dari kuliah dan nggak mau ngebebanin orang tua, misalkan nanti ada jatah bulanan kurang gitu buat inilah, buat pasokan sendiri lah ya. Saran gue sih ikutin aja passionnya, maksudnya passion lo gitu. Kalau lo suka ngedance ya lo ikut aja lomba ngedance apa gitu. Terus kalau lo suka berorganisasi ya lo ikut organisasi yang ada di kampus. Lo bisa ikut IO gitu. Itu juga bayarannya lumayan gitu, dan itu gak menutup kemungkinan kalau lo bakal bisa punya uang sendiri, nggak butuh minta lagi gitu untuk jajan ya. Dan ada kok banyak teman-teman gue yang dari situ mereka bayar kuliah sendiri ya, gara-gara itu mereka IO, mereka ngurus inilah ngurus itu, terus pokoknya ya udah kena nyari uangnya lah dari situ, karena mereka ya benar-benar ikutin passion, nggak minder, nggak malu gitu. Kalau gua ya dulu emang passionnya cuma di musik, dan kebetulan gue bisa joget gitu. Ya gimana sih gitu, joget gitu doang, bukan ngedance ya, joget sesar gitu kan, patah-patah gitu ya. Apalagi badan gue gede gini, joget sesar patah-patah kan kocak banget tuh. Diajak gue sama IO buat itu acara-acara begitu, dan di situ gue bisa kenalan sama Mas Pangsit sama Mas Benjo, nanti gue tampilin. Itu tuh dia bilang, pokoknya dia ngasih tips, ngasih saran gitu, kamu kalau mau lebih lucu gini caranya gitu. Dan gue dari situ gue serap ilmu mereka gimana caranya jadi entertain,
terus dan lo nggak minder sama passion lo gitu, ya udah gitu jalanin aja. Atau juga nanti lo bakal ketemu jalannya kok gitu, ketemu nyamannya di mana gitu. Nah habis itu ini masuk lagi, balik lagi ke dunia festivalan ya. Dan ternyata dunia festivalan itu nggak selalu mujur. Gua kasih tahu, nggak selalu mujur. Iya, kalau pas menang alhamdulillah menang, lu pasti pulang ngantongin uang. Dan nggak kecil kemungkinan juga kalau misalkan lo kalah, ya udah lu nggak bawa apa-apa gitu. Lu udah ngeluarin uang buat latihan di studio, buat bayar registrasi festival itu gitu. Ya udah, itu terima aja, emang itu lagi nasib. Gue juga pernah kok sampai gue tuh dulu cuma makan nasi sama kuah sayur di warteg karena gue nggak ada uang gitu. Dan gue juga malu meminta jajan ke orang tua karena ya gue udah milih jalan gue gitu loh. Gue kuliah oke gitu, tapi gue juga punya kegiatan yang gue suka, dan itu gue bilang itu menghasilkan gitu ya. Eh, Nyokap bokap udah nggak perlu lah ngasih uang jajan lagi gitu, dan itu is true. Tapi kalau lagi pahitnya ya pahit, asli pahit banget. Cuma abis itu lo ikhtiar aja, usaha, ya well, datang aja rezeki lagi gitu. Pas gue lagi kelar festival, gue ditarik ke dunia reguler. Jadi ini bakal panjang nih ceritanya di dunia reguler nih, karena pertama kali nih gue masuk reguleran itu tahun 2000 berapa ya, 2014 ya, 14 15 gitu deh, pertengahan pokoknya. Itu waduh, itu gue nggak tahu, ada namanya drummer itu namanya Mas Laras. Itu dia ngajak gue buat reguleran gitu. Gue nggak tahu kan reguleran itu apa, yang terus dia jelasin reguler itu main di kafe, di restoran, di hotel, di bar, di mall gitu. Terus gue bilang, oh gitu mas, iya. Main band, iya ngeband, misalkan durasinya 3 jam 2 jam gitu. Gue bilang, hah lama banget ya, gue kebiasaan festival dong. Gue biasanya festival cuma 20 menit udah pulang, gue berduit gitu. Ya kadang enggak juga sih pas kalah gitu. Ya udah, terus tiba-tiba gue kaget, hah ngeband 2 jam bawain lagu apa gue? Ya itu lagunya banyak, kita tuh harus ngulik. Nah dia bilang gitu kan, ngulik. Iya oke, gue coba dulu ya. Ya gue coba tuh, gue mulai tuh ninggalin band festival ya, karena kebetulan waktu itu band festival gue juga nggak utuh gitu. Ada yang pulang kampung, ada yang tiba-tiba jadi pengusaha. Ya udah gue bilang oke, it's our way gitu. It's okay, gue juga bisa gitu. Gue juga punya teman banyak kok gitu kan. Gue masih bisa bermusik di situ. Nah ya udah, habis itu gue langsung nyari teman-teman yang masih di dunia musik gitu ya. Gue cari, gue ketemu, kira gue ketemu Mas Laras itu yang ngajak gue festivalan. Pas festivalan reguleran ya. Mas Laras yang ngajak reguleran kan. Terus gue nanya, 2 jam 3 jam lama banget mas gitu mainnya gitu. Ya tapi ada istirahatnya kok, setengah jam ya, nggak full lah main 3 jam terus katanya gitu. Oh iya, ya udah, sembari nyari tempat dibilang gitu. Gue ada sih tempat, cuma gue belum punya bandnya nih gitu, siapa tahu lo mau jadi keyboardis gue gitu. Oke. Bilang gue mau gitu. Oke, nggak apa-apa. Nah ya udah tuh, gue mulai ngulik lagu. Gue tadi nggak tahu sama sekali ibaratnya lagu-lagu kayak kayak Bon Jovi lah gitu. Gue nggak gue kulik, gue tahu, gue dengar, cuma gue nggak pernah mainin sama sekali ya seumur hidup gue gitu. Dan baru kali itu gue dikasih coaching lah gitu kan, ini lu kulik lagu ini nih detail ya pokoknya gini. Oke, gue ikutin set. Akhirnya kita latihan terus kan tuh di rumah Mas Laras nih. Pokoknya orangnya baik banget deh, ini orang baik asli. Di latihan disediain makanan gitu kan. Gue bilang wow, oke juga gitu kan. Gue bilang ada gitu loh orang baik. Ya pokoknya insya Allah kalau lo
berbuat baik gitu pasti ketemunya sama orang-orang baik kok gitu. Nah terus gue latihan terus dapet tempat. Pertama kali gue main itu di Tamini Square. Ya, itu setiap hari Selasa. Dan itu sebulan sebelum bulan puasa. Habis itu masuk bulan puasa. Main juga terus. Gue main di sono kisaran 3 bulan. Ya, 2 bulan setengah. Pokoknya abis Idul Fitri, abis itu udah nggak ada ini lagi kabar lagi. Nah, itu gue pertama kali main dong. Ya, terus Mas Laras bilang kita dapat tempat nih di Tamini Square gitu setiap hari Selasa. Oke kan? Gue bilang oke gitu. Gue juga semangat baru pertama kali gitu kan, bakal reguleran, dan kita selama ini udah latihan terus, udah oke gitu. Ibaratnya kalau di atas panggung udah pede gue bawain 10 lagu, 15 lagu gitu, oke lah gitu. Untuk pada saat itu. Yang biasanya gue cuma bawa 2 lagu, 1 lagu kalau festivalan ya kan. Ini gue baru 15 lagu gitu. Terus itu pun masih kurang. Belum nanti ada yang request katanya gitu. Gue, request apa tuh request gue? Request itu nanti pokoknya orang maju minta lagu ya kita harus bawain karena kita kan band pengiring gitu. Oh gitu. Bukan band pengiring ya, kita home band gitu. Ya tamu ibaratnya pengen minta lagu, pengen nyanyi ya harus kita layanin gitu. Bilang, oh wow, oke, it's okay. Bilang. Habis itu ya sudah, gue main. Dan waktu itu Mas Laras bilang pokoknya per orang bayarannya itu 80.000. Coba gue main 2 jam cuma dibayar 80.000. Dulu tuh gue gini toh band kafe yang reguleran gitu kecil-kecil banget sih bayarannya gitu. Kok mereka betah gitu ya. Pokoknya gue belum berpikir luas lah gitu. Mereka betah ya, mana bawaan lagunya banyak banget gitu kan, terus mesti ngulik gitu-gitu. Wah nyita waktu banget deh pokoknya dia gitu. Ya udah gue jalanin pas ini kita dibayarnya nggak per bulan tuh, itu per 2 bulan. Iya per 2 bulan gitu kan. Tapi gue jalanin terus deh. Gue bilang wah gue kalau gini terus gue nggak ada duitnya gitu nih, gue gimana nih caranya gitu kan. Pas banget abis Idul Fitri itu kita ngumpul 2 minggu ya, 2 minggu kemudian kita ngumpul brek. Mas Laras bawa bayaran itu kan, gue kaget kok banyak ya. Di situ gue baru kok banyak ya, 80.000 loh sekali main loh gitu. Dan ternyata gue baru kepikiran 80.000 itu cuma di hari Selasa. Dan Selasa dalam sebulan itu ada 4 hari. Ya udah 4 kali 8 berapa? Itu sebulan tuh 80.000 kali 4 deh. Abis itu kan bulan kedua gue main lagi dong, kali 4 lagi tuh. Nah gitu dijumlahin. Dan gue disitu wih. Nah baru disitu pada ngejelasin, Dit ini kan hari Selasa doang gitu. Coba kalau misalnya kita dapat hari Senin, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu istirahat deh, atau Senin istirahat, Minggu kita main gitu-gitu. Coba ini baru 1 tempat. Bilang wah gokil juga nih. Wah, asli nih reguleran begini. Gue nggak mikir sampai ke situ. Bener dulu tuh ya gue jiwa muda gimana sih, yang penting gue dapet duit banyak nih gitu kan. Gue ikut festivalan duit gue banyak. Tapi ternyata reguleran gitu. Kok parah deh. Itu gue gak bisa ngelupain itu. Wih banyak kayak gitu ya. Meskipun kekumpul dalam 2 bulan ya. Ya dalam 2 bulan itu gue masih dalam 2 bulan. Oh iya itu gue pas ditawarin 2015 itu gue tawarin ini asal yang asli atau palsu itu. Bukan tawarin sih, gue disuruh nyokap gue buat ikutan begituan. Gue bilang apaan sih. Ternyata menang, gue juara 1 5 juta. Gue kasih nyokap gue ya sebagian gitu, mungkin buat gue foya-foya lagi gue gitu. Ya udah terus akhirnya dari situ tuh gue mikir ini Selasa doang ya. Coba misalkan hari Senin misalkan seorang dapat cepet deh gitu, hari Senin 100.000, terus Selasa 80.000,
Terus lo dapat lagi hari eh, Kamis deh, Kamis nih 100.000 sekali main tuh ya, misalkan nih baru contoh aja misalkan gitu. Padahal mah contoh gitu. Padahal mah lu bisa bisa dapat lebih dari itu. Gua jujur aja sekarang kalau reguleran tuh satu tempat minimal 200 gitu. Nggak ada yang di bawah 200 ya. Karena udah beda zaman kan gitu ya. Gua ini dong berhak buat naikin range harga gua, atau juga bukannya gua sombong atau gimana ya. Gua juga kalau lagu ya udah dibilang banyak, karena gua reguler dari tahun 2014 gitu loh sampai sekarang gitu. Berarti kan 6 tahun, masa lagu gue nggak nambah kan nggak mungkin gitu loh. Gue juga ikut perkembangan zaman juga, ikut perkembangan lagu oldies juga tetap gue kulik gitu. Nah jadi ulang aja, bayangin deh gitu, misalkan hari Senin lo main cuma 2 jam nih di kafe atau apa, lo dibayar 100.000. Terus Selasa lo dibayar 80.000 main 2 jam di mall apa gitu. Terus hari Kamisnya lo di mall mana lagi dibayar 100.000 gitu. Terus hari Jumatnya lu main di bar nih, agak tinggi lah, misalkan bayarannya lu 200.000 gitu. Terus hari Sabtu weekend lu main di kolam renang atau di mana gitu, bayarnya 200.000 gitu ya. Ya coba aja, itu emang apa ya, kelihatannya sih ih lu kok mau sih gitu, berarti ngeband lama-lama pegel gitu dibayar cuma 100.000. Well, itu gue cuma main 2 jam gitu oke, sekarang gue ngomong cuma main 2 jam. Dulu kan gue pas festivalan mainnya 2 jam lama banget, bola gue apa aja tuh gitu puyeng gue. Nah sekarang ya lo kerja mana yang 2 jam doang dibayar gitu, bayar 200.000 300.000 gitu kan, jarang toh gitu ya. Kalau mau ya jadi ini reguler entertain ini gitu. Meskipun gue tahu emang banyak sih di perusahaan lain yang bayarannya per jam gitu, cuma ini kan sambil lo bisa bekerja juga. Kebetulan gue pegawai rumah sakit apa pemerintah, jadi gue pulang dari gawe misalkan malam, gue bisa ngambil reguler di mana gitu kan, itu kan juga tambahan. Iya dong, jadi ya begitu. Gimana ya, kalau misalkan dibilang lo apa nggak capek apa gitu sih ya, well, lo pengen apa yang lo raih bisa lo dapatkan, yang bisa lo apa ya, bisa lo capai gitu ya, emang harus capek-capek dulu gitu. Nyantainya nanti aja, kalau lo udah di atas nih, mau nyantai, lo mau ngapain gitu terserah gitu. Sekarang lo capek-capek aja dulu buat ngeraih itu gitu kan. Habis itu ya udah gue lanjut pokoknya reguleran gitu deh. Coba tadi tuh ya, misalkan lo dapat reguler hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu aja tuh, 5 hari tuh ya, Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu. Iya 5 hari, dapat aja 5 hari reguler dalam seminggu. Itu lo kali 4, karena kan dalam sebulan kan Senin ada 4, Selasanya ada 4 juga, Kamisnya ada 4, Jumatnya ada 4, Sabtunya ada 4. Lo kali aja tuh dan well, itulah penghasilannya selama sebulan. Nanti kita kalkulasi di sini ya, coba. Kan di sini Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu. Segini kali 4. Nah, ini nih penghasilan dalam sebulan. Begitu. Jadi ya buat yang punya passion apapun itu, jalanin aja, nggak usah ngeluh apa ya, gue nggak pede atau gue nggak berani gitu, gue nggak apa ya, nggak yakin sama diri gue. Yakin aja. Dulu gue juga nggak yakin kok mau ngeband, serius, gue orangnya pemalu dulu. Cuma pas udah tahu ternyata malu gue itu nggak ada gunanya, dan apa narsis gue
menghasilkan. Ya gue jalan aja terus, wah parah deh pokoknya. Mau apa, ya oke ini jelek banget ya, dulu gue tuh rela ngeband daripada kuliah. Gue sempet bolos kelas, wah semester berapa tuh ya, hancur-hancuran pokoknya nilai gue. Tapi dompet gue tebel, gimana dong. Nilai gue hancur-hancuran tapi dompet gue tebel. Hey, this is, wah dulu tuh gue apa ya, nggak mikir bener, bilang bodo amat, gue cabut aja gitu. Lah gue ada apa, festival di sono, gue ikut, gue menang di sono, jebret gue ikut, gue menang. Terus gimana gitu. ya di situ sih emang agak sedikit nyesel karena IP gue juga nggak nyampe 3. Kalau bisa dibilang diulang sih, gue pengen ngulang sampai IP gue 3, berapa lebih gitu ya. Tapi well, gue dapat apa ya, rezeki yang emang udah di situ jalannya. Nggak semua orang yang IP-nya tinggi punya rezeki yang bagus kok, bener. Itu karena lo nggak punya keyakinan dan kepercayaan diri buat nampilin passion lo. Jangan bohong lah sama diri sendiri gitu ya. Jujur aja sama diri sendiri, kalau lo suka ini, tekunin, lakuin, disiplin, pasti ngasilin, yakin. Ya mungkin segitu aja dulu ya, sharing dari gua. Nanti ada lagi nih sharing selanjutnya, kalau misalkan betah dengerin gue sharing, ya udah gitu. Ini kita sama-sama curhat aja. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain di kolom komentar, tanyain aja nanti di sini. Nanti gue jawab sebisa mungkin. Ini gue cuma sharing ya, gimana caranya biar kita bisa survive pas nanti kuliah gitu. Kita nggak perlu lah ngebebanin orang tua untuk ngasih kita uang jajan, karena bayar kuliah itu udah mahal bro gitu. Dan itu nggak semua orang tuh nasibnya, ngerti kan? Ya gimana caranya lu nggak ngebebanin orang tua lu punya passion, lu punya hobi yang bisa menghasilkan, hasilin. Dan lo itu juga harus berusaha agar passion lo ini menghasilkan. Tuh gimana caranya, nanti ada jalannya pokoknya. Yang penting lo jalan aja tuh, ikhlas aja dulu. Gue pernah kok ngeband gak dibayar, makasih ya udah dateng gitu, pernah banget. Apalagi jauh banget tempatnya dari taman. Waktu itu gue festivalan di Taman Mini, itu gue ditelepon buat ngisi acara di BSD Serpong, coba. Dan ternyata di BSD Serpong sana itu tuh gue cuma mas makasih ya udah ikut acara gini, thank you gitu, jauh-jauh loh kalian. Dan gue cuma oh iya apa ya, oh pulangnya langsung pulang nggak ini gitu, soalnya udah malam gitu. Ya iyalah langsung pulang, gue kagak terima apa gitu ya, gue pulang. Dan itu bener-bener gue pulang, parah. Gue langsung pulang, mau gimana gitu. Ya udah pokoknya itu deh sharing gue hari ini. Semoga misalkan berkenan, nanti kita sharing yang lain lagi gitu. Gue juga ini kok bisa sharing tentang kesehatan kok, gue kerja di rumah sakit pemerintah. Ya gue bisa lah sharing dikit-dikit tentang kesehatan. Ini gue lagi ngejalanin yang namanya plan base. Jadi nanti kita bisa sharing juga tentang kesehatan itu selain passion. Karena kalau misalkan punya passion bagus atau bagus tapi lo nggak sehat, buat apa? Oke, good, thank you udah nonton sejauh ini dan selama ini durasinya. Makasih banget yang udah dengerin sharingan gue. Semoga kita bisa berteman lah, nggak di dunia maya doang. Nanti misalkan ketemu di dunia nyata, sapa-sapa aja langsung. Gue juga enak diajak ngobrol gitu. Oke, segitu aja. Thank you.